Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'ron. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, namun gak perlu banyak preview. Intinya, tonton saja di bagian sebelumnya jika belum nonton. Cerita berlanjut dengan Wang Yanfeng yang tentunya terherman dengan cahaya merah darah yang terdapat dari altar pembangkitan. Bahkan jangankan Wang Yanfeng, Qiu Jing dan anak-anak lainnya pun sepertinya juga herman dan terus bertanya-tanya. Bukan apa-apa, saat melihat fenomena tersebut, darah serigala angin mereka tiba-tiba merasa mendidih. Sin kembali ke Tang San yang dimana dia sudah sampai di tempat yang ditandai pria bertopeng harimau. Tanpa berbasa-basi, si pria langsung mengajak Tang San pergi dari kota ini. Namun di saat yang bersamaan, si pria lantas merasakan perasaan aneh. Begitupun dengan Tang San yang tiba-tiba darah serigala anginnya bergetar. Dan betapa terhermannya mereka saat melihat cahaya merah yang naik ke langit. Menyadari kalau fenomena tersebut tidaklah sederhana, si pria langsung meraih tangan Tang San sebelum menariknya secepat mungkin. Meski ia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun sepertinya si pria paham betul pasti akan terjadi hal buruk. Sementara di kota Kerry, atau lebih tepatnya di kediaman leluhur klan serigala angin, diperlihatkan leluhur klan serigala angin yang duduk santai sembari menikmati hari tua. Sama seperti pengikut dan anggota klan serigala angin lainnya, darah yang terdapat pada tubuhnya juga bergetar dalam seketika, hingga pada akhirnya ia pun menyadari kalau Feng Xiong sudah dipindah alamkan. Sembari marah besar itulah, dia langsung bergegas menuju kota serigala angin. Di tempat lain, Mei Gongzi yang sedang jualan es boba pun juga terherman dengan pelanggan serigala angin yang tiba-tiba menjadi aneh. Semua anggota klan serigala angin di sini buru-buru pergi tanpa bayar terlebih dahulu. Mei Gongzi sempat berkata bayar dulu woi, namun semua anggota klan serigala angin sudah menjauh. 2 hari kemudian, Tang San dan si pria akhirnya sampai di kota Kerry. Sembari melepaskan topengnya, si pria lantas memberikan Tang San sebuah token. Ia pun menjelaskan bahwa jika suatu saat Tang San menemui bahaya, maka jangan ragu untuk menunjukkan token tersebut, karena pengikut yang memiliki token itu tidak boleh dipindah alamkan tanpa adanya alasan. Dirasa sudah mengerti, Tang San bertanya bagaimana ia memanggil seniornya tersebut dan apakah ia sudah resmi menjadi anggota penebusan. Mendengar kata senior, sepertinya si pria agak bangga mengingat ini baru pertama kalinya ia dipanggil senior. Sembari senyum-senyum sendiri, si pria mengungkapkan kalau ia bernama Zhang Tianxiao. Untuk urusan resmi bergabung atau tidak, ia tidak bisa mengatakan di sini. Intinya, Tang San harus melewati tes terlebih dahulu. Jika Tang San lulus, barulah pemuda tersebut benar-benar anggota resmi. Segera setelah menjelaskan, Zhang Tianxiao membawa Tang San masuk ke kota Kerry lebih dalam. Berdasarkan mereka yang merupakan manusia, tentu saja mereka memilih jalur aman demi menghindari beberapa monster kuat. Saat Tang San bertanya kemana kita mau pergi, Zhang Tianxiao menjawab ke Akademi Penebusan. Mendengar hal itu, perasaan herman tak dapat Tang San pendam. Pertama, siapa sangka di benua Falan ini juga ada akademi. Kedua, anggota penebusan memiliki akademi sendiri. Apakah tidak takut dengan klan monster? Mengetahui kehermanan Tang San, Zhang Tianxiao menyampaikan bahwa tentu saja klan monster juga memiliki akademi. Lantas ia mengejek Tang San karena terlalu lama di kota terpencil mengakibatkan pengetahuannya menjadi dangkal. Dijelaskan kalau benua Falan juga memiliki akademi kurang lebih dengan benua Doluo. Bedanya, tak semua monster bisa masuk ke akademi dikarenakan biayanya cukup mahal. Nah, biasanya yang mampu masuk ke akademi klan monster merupakan keluarga bangsawan. Setelah sekian lama berjalan, sampailah mereka di gedung tinggi yang diberi nama Akademi Kerry. Zhang Tianxiao kembali menjelaskan bahwa akademi yang di hadapan mereka tersebut merupakan akademi terbaik yang terdapat di kota
Carrie. Tang San yang salah paham dengan pedenya ia bertanya, apakah ini akademi penebusan kita? Sembari menahan tawa, Zhang Tianxiao lagi-lagi mengejek Tang San yang dianggapnya terlalu berlebihan. Bisa-bisanya memikirkan kalau akademi sebesar itu merupakan akademi penebusan. Jika manusia bisa masuk ke situ, untuk apa menjadi pengikut ras monster? Kemudian Zhang Tianxiao mengajak dan memperkenalkan tempat akademi penebusan, yang sesampainya di sana diperlihatkan ribuan manusia yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Namun berbeda dari kota Serigala Angin yang kebanyakan manusia di sana galau terus, manusia di sini nampaknya lebih ceria, seakan-akan hidup mereka penuh dengan warna. Dan itu adalah hal yang wajar mengingat kota Carrie tidak menerima bidak. Singkat cerita, Tang San dibawakan ke suatu tempat yang dimana ia akan diuji. Ya, dia dikenal dengan Pak Wali Kota oleh para pengikut di sini. Tentunya dia sangat dihormati bukan karena status saja, melainkan kemampuannya memang luar biasa. Tepat ketika Pak Wali Kota menyuruh Tang San masuk, Tang San memperkenalkan diri kalau ia bernama Tang San, berasal dari kota Serigala Angin yang tentunya memiliki kemampuan transformasi serigala angin, dan keahliannya jelas menguasai teknik bilah angin. Mendengar ucapan Tang San yang begitu arogan, lantas mata Pak Wali Kota seketika menyepit. Ia pun bertanya ke Zhang Tianxiao, apakah benar pemuda yang dihadapannya tersebut sudah di tingkat 4? Zhang Tianxiao mengangguk sebelum berkata bahwa saat pertama kali ia bertemu Tang San, dia bisa merasakan kalau pemuda itu memang sudah di tingkat 4. Urusan bilah angin gak usah dibahas lagi. Bahkan kebanding leluhur klan Serigala Angin pun sepertinya Tang San jauh lebih baik. Pak Wali Kota mengerutkan kening sebelum menyuruh bawahannya itu untuk beristirahat. Terlebih kejadian malam tadi tidaklah sederhana. Untuk itu, Pak Wali Kota memerintahkan Zhang Tianxiao untuk menyelidiki kasus ini bersama Zheng Mengqi. Ya, bawahan Tuan Macan Tutul kemarin juga merupakan anggota penebusan. Sementara Zhang Tianxiao sudah pergi, Pak Wali Kota memandang Tang San sebelum berkata dengan kata-kata kejam. Kejam, kejam, kejam. Saat ucapan itu terdengar, Tang San dapat merasakan akan niat membunuh yang begitu kuat dari Pak Wali Kota. Lantas ia mundur selangkah dan tanpa sadar mengaktifkan beberapa kemampuannya. Sembari menatap jendela, Tang San mengaktifkan skill armor badak dan melaju menggunakan kilatan macan tutul. Namun Pak Wali Kota langsung menahan menggunakan skill elemen api. Alhasil Tang San yang tak bisa berbuat apa-apa, ia pun mengakui bahwa dirinya memang belum cukup kuat. Bahkan jika seandainya ia memiliki ribuan kemampuan pun tetap saja ia bukan lawan Pak Wali Kota. Saat Pak Wali Kota menangkap Tang San, sepertinya ia menyadari bahwa sebenarnya Tang San sudah di tingkat 5. Niat hati ingin bikin Tang San terherman dengan kultivasinya yang begitu tinggi, namun ia sendiri yang lebih herman mengingat siapa sangka pemuda umur 9 tahun sudah di tingkat 5. Akan tetapi yang paling Pak Wali Kota herman ialah mengapa Tang San bisa memiliki 4 kemampuan pada satu tubuh. Pak Wali Kota menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan banyak informasi tentang Tang San, dimulai dengan sangat berbakat sampai ke asal-usulnya. Namun urusan bisa memiliki beberapa kemampuan klan monster itu di luar penyelidikan anggota penebusan. Meskipun agak ragu, namun Tang San mengungkapkan bahwa sebenarnya transformasi Dewa Iblisnya berbeda dengan transformasi Dewa Iblis biasa. Tetapi ia tidak bisa mengatakannya karena suatu alasan. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota bertanya apakah Wang Yanfeng tahu masalah ini. Tang San menggelengkan kepalanya sebelum menjawab bahwa hanya Pak Wali Kota lah satu-satunya manusia yang tahu. Dan jika sudah demikian, Pak Wali Kota menegaskan agar Tang San memberinya penjelasan. Sama seperti menceritakan ke Wang Yanfeng dahulu, si rubah kecil Tang San setengah berbohong setengah agak serius. Jadi, ketika dirinya masih muda, suatu hari ia bermain di hutan dan tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang terluka parah. Tang San sangat ketakutan dan mengintip pria itu bertarung dengan monster. Setelah beberapa monster itu dikalahkan, Tang San memberanikan diri untuk membantu pria tersebut. Namun karena nyawa si pria sudah tak bisa ditolong, alhasil si pria memberikan sebuah buku dan meminta agar Tang San bergabung dengan organisasi penebusan. Tang San menambahkan bahwa buku yang ia maksud ialah bernama Catatan Harta Karun Suan Tian, merupakan beberapa catatan metode kultivasi
kultivasi khusus. Namun resikonya ia tidak bisa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Karena takut bahaya, Tangsan membakar buku tersebut, tetapi tenang saja, berdasarkan kejeniusannya, dia mampu mengingat semua isi buku itu. Semenjak hari itu, Tangsan terus berlatih meskipun ia tak tahu menggunakan metode kultivasi tersebut. Sampai suatu hari ketika dirinya tak sengaja memegang tangan monster serigala angin, hingga siapa sangka Seni Suan Tiangong menyerap Lordland serigala angin. Mendengar karangan barusan, sepertinya Pak Wali Kota agak pusing. Meskipun demikian, dirinya tetap mendengarkan. Terlebih dari raut wajah Tangsan tidak ada ekspresi berbohong. Tangsan yang menyadari Pak Wali Kota mempercayainya, ia pun melanjutkan bahwa setelah mengetahui metode kultivasi Seni Suan Tiangong, dirinya terus berlatih demi meningkatkan kekuatan. Seni Suan Tiangong terbagi menjadi 9 tingkatan yang setiap tingkatan mampu menyerap monster di tingkatan yang sama. Metode ini hanya bisa menyerap kemampuan monster, tidak bisa bikin penggunanya bertransformasi selayaknya pengikut pada umumnya. Selesai berbicara, Pak Wali Kota bertanya siapa nama orang yang memberikan buku tersebut. Tangsan menjawab kalau ia bernama Zhu Jiaxin. Mendengar nama tersebut, sontak Pak Wali Kota bergerak dari tempat duduknya. Ya, tentu saja Pak Wali Kota pernah mengenali Zhu Jiaxin, mengingat dia merupakan anggota penebusan. Pada akhirnya Pak Wali Kota menyadari kalau kemampuan armor badak, mata spiritual, dan kilatan macan tutul Tangsan kemungkinan besar ia dapatkan dari kontes tabrakan kemarin. Sembari menghela nafas panjang, Pak Wali Kota memuji kalau kemampuan Tangsan sangatlah luar biasa. Masih sama seperti Wang Yanfeng dahulu, jika Pak Wali Kota mengagumi metode kultivasi Seni Suan Tiangong, maka ia akan mengajarinya. Namun dengan tegas Pak Wali Kota menolak sembari mengeluarkan aura elemen api yang tentunya sangat mengerikan. Kemudian Pak Wali Kota berjalan mondar-mandir sebelum mengungkapkan bahwa meskipun metode kultivasi Tangsan begitu luar biasa, tetapi ini belum tentu bagus bagi anggota penebusan. Terlebih lagi Seni Suan Tiangong hanya mentok di tingkat 9. Tangsan hanya mengangguk seakan-akan tak tahu harus berkata apa lagi. Ya, mana ada Seni Suan Tiangong hanya stuck di tingkat 9. Seni Suan Tiangong adalah metode kultivasi ciptaan ia sendiri yang tentunya mampu mencapai ke tingkat dewa. Khawatir akan masalah ini, Pak Wali Kota mengingatkan agar Tangsan tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Bahkan sekalipun itu anggota penebusan lainnya pun juga tidak diperbolehkan. Tenang saja, dalam hal ini ia tak akan melaporkan kepada petinggi organisasi. Intinya, selain Pak Wali Kota, maka orang lain sebaiknya jangan tahu. Tangsan tertegun sejenak dan bertanya kenapa pula. Pak Wali Kota menjawab bahwa ia sangat yakin kalau Tangsan jauh lebih dewasa kebanding anak-anak seusianya. Adapun alasan ia melarang Tangsan menyebar metode kultivasi Seni Suan Tiangong ialah: pertama, kata Tangsan tadi Seni Suan Tiangong hanya mentok di tingkat 9. Meskipun seandainya bisa lebih dari itu, namun tetap saja belum pasti. Ya, setara dengan monster ataupun roh tingkat 9 memanglah sangat kuat. Tetapi Tangsan harus tahu bahwa monster ataupun roh tingkat 12 kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Kedua, andai pun bisa tembus ke tingkat tertinggi, tetapi itu belum tentu bagus bagi umat manusia. Alasannya, ditakutkan umat manusia tidak mau mempelajari metode kultivasi transformasi Dewa Iblis lagi. Manusia tinggal belajar Seni Suan Tiangong dan menyerap Bloodline Monster. Saat Tangsan bertanya bukankah itu merupakan hal yang bagus, Pak Wali Kota menjelaskan bahwa alih-alih hal yang bagus, malahan itu hal yang buruk. Bayangkan saja jika ras roh dan ras monster mengetahui kalau umat manusia bisa menyerap darah mereka, pasti semua umat manusia sudah dipindah alamkan. Pada akhirnya, Tangsan menyadari kalau perkataan Pak Wali Kota ada benarnya juga. Terlalu beresiko jika Seni Suan Tiangong tersebar. Tepat ketika Tangsan termenung itulah, Pak Wali Kota menambahkan bahwa dirinya sangat mendukung Tangsan menggunakan metode
metode kultivasi tersebut sampai ke tingkat tertinggi. Jika suatu saat itu benar-benar terjadi, maka ia akan memutuskan apakah seni Suan Tiangong bisa disebarkan. Meski itu berbahaya, namun tak dapat dipungkiri kalau seni Suan Tiangong merupakan harapan bagus bagi kebangkitan umat manusia. Setelah sekian lama berunding, Pak Wali Kota menyuruh agar Tangsan menjadi muridnya. Dan ya, meskipun itu terbilang mendadak, namun Tangsan tidak banyak bicara dan langsung membungkuk memberikan penghormatan. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Warin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.